Masih ada yang boleh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat datang Bapak Reza yang kedua kali ya Pak di sini. Siap. Saya akan melanjutkan tadi. Saya menyimak berkaitan dengan yang pertama ini kaitannya dengan efek senjata. Ya. Apakah ini berlaku hanya untuk senjata api atau keseluruhan senjata? Karena apabila kita membawa senjata misalnya bedi atau pisau atau parang atau samurai, apakah efek senjata ini juga bisa muncul seperti yang dijelaskan tadi ketika inisial P menembak ke atas? Terima kasih. Studi yang menghasilkan teori efek senjata menggunakan senjata api. Apakah kemudian kita bisa berpikir analog ke senjata selain senjata api? Saya belum pernah menemukan hasil studi tentang itu. Jadi belum pernah ya? Hasil studi yang menggunakan selain senjata api, saya belum pernah temukan. Baik. Kemudian yang saya mau tanyakan, dalam psikologi forensik, tentunya ahli juga memahami lebih kurangnya perkembangan hukum di Indonesia ini. Nah, apakah ahli, menurut pendapat ahli, mengapa dalam sisi penegak hukum hal semacam SCI itu jarang dikedepankan? Nah, kalau scientific crime investigation termasuk mungkin psikologi forensik di sana. Nah, apakah itu karena peralihan kita sebagai penegak hukum ya, semua yang belajar hukum itu mempunyai alam berpikir bahwa alat bukti itu di pasal 184. Nah, walaupun ada di luar itu berkembang perluasan makna-makna terkait dengan alat bukti. Nah, dalam psikologi forensik, mengapa itu bisa terjadi, Pak? Majelis, tidak hanya di Indonesia, Majelis. Kesulitan untuk memahami bukti-bukti saintifik, hasil-hasil kerja forensik, bahkan hingga hari tetap menjadi persoalan di negara seperti Amerika Serikat. Tapi mereka punya cara untuk mengatasinya. Jadi berangkat dari pemahaman seperti ini, Majelis. Saya bisa dikoreksi sekiranya keliru. Dengan segala hormat, selama para personel penegakan hukum kuliah hukum ya S1, berapa SKS yang Bapak dan Ibu Jaksa pelajari tentang kedokteran forensik? Berapa SKS? Tidak usah dijawab. Ini hanya pertanyaan retorika. Ya. Yang kedua, berapa jam yang Bapak Ibu pelajari tentang psikologi forensik? Berapa semester yang Bapak Ibu pelajari tentang IT forensik? Saya yakin, mungkin saya keliru, tapi saya yakin hazanah forensik itu sangat sedikit dipelajari di Fakultas Hukum kita. Namun betapa beratnya seketika di ruang sidang kita yang tanda petik awam terhadap forensik, awam terhadap pembuktian secara saintifik, sekonyong-konyong dipaksa tanda petik untuk menyelami persoalan dari sudut pandang saintifik. Betapa berat. Tapi sekali lagi, persoalan ini tidak hanya dialami oleh personil penegakan hukum di Indonesia, tapi juga sampai sekarang di Amerika Serikat itu demikian pula. Kenapa persidangan O.J. Simpson berlangsung sedemikian alot? Kalau saudara termohon mungkin pernah mendengar kasus itu jadi salah satu contoh, Majelis, tentang betapa rumitnya menghadirkan pembuktian saintifik di ruang sidang. Dalam pengertian bagaimana membuat personil penegakan hukum bisa memahami ihwal terkait kimia, toksikologi, kedokteran, psikologi, dan seterusnya. Luar biasa rumit. Tambah lagi, Majelis. Saya bisa keliru ya, jadi saya bisa dikoreksi, mohon maaf, Majelis. Ada persidangan, semisal persidangan kopi sianida. Mungkin Bapak Ibu permohon terhadap. Saya masih ingat, pemeriksaan terhadap ahli kimia, psikologi, kedokteran dilakukan nyaris tengah malam buta. Ketika kondisi psikologis manusia letih luar biasa, dihidangkan pada sekian banyak data, angka, logika, teori, metode yang seumur-umur belum pernah didengar oleh para sarjana hukum. Betapa rumitnya mencerna itu.
Tapi apa boleh buat? Kalau kita mau konsekuen bahwa proses penegakan hukum, proses persidangan ini harus berdasarkan pada pembuktian, bukan mengandalkan pada keterangan, maka kita harus konsekuen. Suka tidak suka, kita harus pahami data-data, bukti-bukti forensik, bukti-bukti saintifik itu. Nah, di negara semisal Amerika, ketika, dengan segala hormat majelis, ketika hakim merasa kepayahan untuk memahami informasi apa ini, bisa saya lihat, bisa saya baca, tapi tidak bisa saya cerna, hakim bisa minta agar dia diganti. Itu terobosan dia mereka diganti. Atau terobosan lain, tapi ini masih eksperimen ya. Di Anglo-Saxon kan mereka memakai juri. Ada sekian puluh atau sekian belas juri. Notabene juri itu kan awam. Tiba-tiba mereka pula yang harus membuat keputusan tentang nasib terdakwa, dan kepada mereka disodorkan bukti-bukti saintifik, data-data forensik yang tak apa artinya bagi mereka. Kalau mereka tidak tahu, mereka bisa. Nah ini contoh terobosan-terobosan. Jadi, saudara teman-teman, saya membayangkan bahwa ada sekian banyak kasus yang boleh jadi tidak begitu meyakinkan dari sisi pembuktian. Kenapa? Apa boleh? Karena pada dasarnya sarjana hukum kita, ini maaf ya, saya mau komentari sarjana hukum. Karena boleh jadi para sarjana hukum kita memang tidak terkondisi sejak awal, apalagi terus-menerus untuk memperkaya khazanah berpikir mereka tentang apa itu bukti saintifik, apa itu bukti forensik. Tinggal lagi bagaimana solusinya yang harus dicari. Kalau kita mau konsekuen, kalau kita mau konsekuen, barangkali dia begini. Kalau memang data-data ini tidak bisa kita pahami, sehingga sampailah kita pada sebuah simpulan bahwa saya tidak bisa menentukan, saya tidak teryakinkan, ya sudah, pahit. Tapi itu konsekuensi yang tidak terhindarkan, namun luhur ketika otoritas penegakan hukum tidak sungguh-sungguh mampu menghadirkan, apalagi memahami bukti-bukti forensik, bukti-bukti saintifik yang dihadirkan di ruang penegakan hukum. Terima kasih penjelasannya luar biasa, ahli.